السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muttaqin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat menegakkan salat subuh berjamaah dan kita dapat menghadiri majelis ilmu yang telah kita bahas kemarin, fawaid atau faedah-faedah dari menuntut ilmu di agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita sebutkan fadilah-fadilah dari ilmu, yaitu salah satunya adalah Allah akan mudahkan seorang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Allah akan mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana di jalan itu dia menuntut ilmu syar'i, ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu tersebut. Dan seseorang yang sudah menuntut ilmu terus-menerus tekun dia menuntut ilmu, dan dia akan menjadi seorang yang berilmu, seorang yang alim. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan seorang yang berilmu tersebut, maka seluruh penduduk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya, yang ada di langit dan yang ada di bumi, hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan-ikan yang ada di laut, sampai ikan-ikan yang ada di laut meminta ampun untuk seorang yang alim ini. Dan di riwayat yang lain bahwa perbandingan antara seorang yang alim dengan seorang yang ahli ibadah itu adalah seperti perbandingannya antara Rasulullah SAW dengan orang yang terendah di antara para sahabat. Kata Rasulullah SAW, perbandingannya sebagaimana perbandingan antara aku dengan orang yang terendah di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Dan kita telah masuk ke perkataan Imam Ahmad di sini bahwa ilmu itu, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman salahat niyyah. Kaifa tuslihu niyyah ya Aba Abdillah? Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad ini, ilmu itu
tidak ada keutamaan yang setara dengan keutamaan ilmu agama. Bagi siapa saja yang niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipanggil seorang ustadz atau dipanggil sebagai seorang kiai atau dan lain-lain urusan dunia, menginginkan jabatan, ingin mendapatkan dunia, uang, harta dan lain-lain. Ini tanda-tanda tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas itu hanya menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad ditanya bagaimana cara seorang niatnya itu menjadi benar, ikhlas. Bagaimana caranya? Ya, Imam Ahmad berkata, dalam menuntut ilmu hendak seseorang itu berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya, ya, dari dirinya sendiri, dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yanwi raf'al jahl an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi dia bisa mengajarkan orang lain maksudnya. Jadi jangan sampai di sini maksudnya Imam Ahmad di sini jangan sampai menuntut ilmu itu dengan niat tampil atau ingin diakui sebagai murid Ustadz Fulan atau Kiai Fulan atau Gus Fulan atau siapapun itu. Jangan sampai seperti itu. Bahkan mencari dunia juga jangan sampai kita menuntut ilmu karena kepentingan dunia. Akan tetapi tatkala kita sedang menuntut ilmu itu, kita pasang niat seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kita ingin mengangkat kebodohan diri kita dan ingin mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini dua niat yang disyariatkan dalam agama kita. Dan tatkala seorang bisa menuntut ilmu itu dengan keikhlasan, maka Allah akan berkahi dia. Allah akan berkahi ilmu itu, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kita sudah membahas keagungannya ilmu dari kemarin, ya. Setelah kita mengetahui akan agungnya ilmu, pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kita mengambil ilmu? Bahwa ketahuilah bahwa ilmu tersebut merupakan sebuah perkara yang besar, perkara yang agung. Ada sebuah kisah dari Imam Malik ketika ada orang yang melakukan perjalanan selama 6 bulan, ya, untuk bertanya tentang suatu masalah kepada Imam Malik. Dia berkata kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, ji'tuka min masiratin sittah wa kadza kadza." Ini dengan bahasa Arab, langsung Anda terjemahkan aja. "Wahai Aba Abdillah, aku datang kepadamu dari jarak 6 bulan perjalanan. Penduduk negeriku menugaskanku agar aku menanyakan kepadamu suatu permasalahan." Ini orang sudah berjalan 6 bulan untuk ketemu Imam Malik. Dan Imam Malik berkata, "Tanyakanlah," kata Imam Malik. Maka orang tersebut bertanya sesuatu permasalahan, dan Imam Malik menjawab, "Aku tidak bisa menjawabnya," kata Imam Malik. Orang tersebut kaget. Sepertinya dia membayangkan bahwa dia telah datang kepada seseorang yang tahu segalanya. Kemudian orang tersebut berkata, "Lalu apa yang akan aku katakan kepada penduduk negeriku jika aku pulang kepada mereka?" Lalu Imam Malik menjawab, "Katakanlah kepada mereka bahwa Imam Malik berkata saya tidak bisa menjawabnya," kata Imam Malik. Ini di Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik tidak bergampang-gampangan atau tidak bermudah-mudahan dalam menjawab suatu permasalahan. Jika dia tidak mengetahui, maka dia mengatakan aku tidak mengetahui, kata Imam Malik. Bahkan di zaman sekarang ini banyak seseorang yang jika dia ditanya masalah agama, ya, walaupun dia tidak paham, dia menjawab sesukanya. Ini perkara yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dosa yang besar. Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini hampir sama dosanya dengan dosa kesyirikan. Setelah Allah menyebutkan dosa-dosa besar, maukah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala,
aku bacakan tentang apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, "Qul atlu ma harrama 'alaikum." Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian jika kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah sebutkan antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan jika ketika kalian berbicara atas perkara Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang tidak kalian ketahui, ini merupakan dosa yang sangat besar. Dan kisah lain juga disebutkan bahwa Imam Malik sangat tidak senang dengan orang yang meremehkan ilmu. Apabila ada orang yang bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya memiliki pertanyaan yang ringan." Kata orang ini begini, "Saya memiliki pertanyaan yang ringan." Dan Imam Malik langsung marah. Segera dia berubah langsung marah kepada orang tersebut, lalu mengatakan, tidak ada yang ringan dalam perkara agama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Ini ayat dalam surat Al-Muzammil, bahwa artinya sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini maksudnya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Maka karena ilmu agama ini adalah perkara yang berat, maka ilmu agama ini sangat-sangat agung, sehingga seseorang hendaknya mengagungkan ilmu tersebut dengan selektif dalam mencari sumber ilmu yang agung tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW menyuruh kita selektif dalam memilih teman. Rasulullah SAW bersabda, Anda bacakan lafaz hadisnya, "Mathalul jalis as-salih was-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilil misk imma an yukhziyak wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuharriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Sahihul Bukhari, ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya perumpamaan teman yang solih dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi, ya. Dan perumpamaan penjual minyak wangi adalah bisa jadi akan menghadiahkan kepada kita atau kalian ini, ya, atau kita membeli darinya. Ini seorang yang penjual minyak wangi, atau kita akan mendapatkan bau wanginya jika kita berteman dengan seseorang penjual minyak wangi tersebut. Sedangkan pandai besi hanya akan membakar baju, atau kaum akan mendapatkan bau tidak sedapnya. Ini orang yang berteman dengan seorang pandai besi. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhallil." Dibawakan oleh Musnad Imam Ahmad. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Dan juga pepatah Arab mengatakan, as-sahib as-sahib. As-sahib as-sahib. Sahabat itu menarik. Maksudnya apa? Sahabat itu menarik ke sesuatu. Jadi kita dibawa ke sesuatu yang selalu dikerjakan oleh sahabat itu, atau kita yang menarik sahabat tersebut. Jadi akan bersatu cara berkehidupan dua orang sahabat ini. Tatkala kita sedang menjalin persahabatan, maka akan terjadi sinkronisasi dari sahabat kita kepada kita, atau dari kita kepada sahabat kita. Dan jika kita sering bergaul dengan orang yang mulutnya senantiasa berkata-kata kotor dan gibah, maka kita akan terbawa pada sifat-sifat berkata-kata kotor dan gibah tersebut. Adapun jika seseorang sering bergaul dengan orang yang rajin ke masjid dan rajin ke majelis ilmu, maka dia akan terbawa sifat rajin
sifat rajin tersebut, rajin ke masjid dan rajin ke majelis ilmu. Dan mau tidak mau akan terjadi sinkronisasi antara sahabat ini, karena sahabat itu akan menarik sahabat yang lainnya. As-sahib as-sahib, kata pepatah Arab tadi. Dan jika kita memilih teman atau sahabat ini harus selektif, maka bagaimana lagi dengan memilih guru agama yang dari kita bertemu dengan Allah dengan keyakinan tersebut. Kita pasti nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang kita buat di dunia ini. Akidah ini keyakinan. Maka hendaknya seseorang kita ini berhati-hati dengan tidak menjadikan sembarang orang sebagai sumber ilmu agamanya. Hati-hati. Sebagai contoh, sebagian orang terkadang dalam perkara dunia seperti apa? Seperti kesehatan. Dia pergi ke dokter, dia memilih-milih, dia mau datang ke dokter yang mana. Tetapi jika dia memilih sumber ilmu agama, dia tidak milih-milih. Kita lihat ini dia berdasarkan apa dia bicara suatu hal ini. Tidak kita perhatikan. Tetapi kalau kita pergi ke dokter, kita pilih dokter A ini pengalamannya ini itu, dan dia berhasil mengerjakan ini itu. Ini dokter, perkara dunia. Seharusnya dalam perkara akhirat kita lebih memperhatikan hal-hal tersebut. Dan dalam memilih guru agama merupakan hal yang sangat dituntut di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini sudah sangat sulit untuk membedakan mana yang benar seorang ustadz dan mana ustadz yang ustadz-karbitan lah dibilang. Ya. Agak sulit zaman sekarang ini. Dan pada zaman sekarang semua orang bisa berbicara masalah agama hanya melalui suatu tulisan, dan kemudian sebab pandainya dia dalam berretorika, maka diangkatlah dia oleh masyarakat sebagai ustadz. Padahal tatkala berbicara permasalahan yang lain, dia tidak tahu sama sekali. Dia hanya tahu masalah tersebut, masalah yang dibicarakan tersebut. Terlebih lagi jika ustadz tersebut adalah ustadz yang fleksibel dalam hukum halal haram. Ya. Sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka cari, yang itu penghalalan dalam perkara yang ustadz lainnya mengharamkan. Contohnya seperti musik. Contoh, ada sebagian ustadz, sebagian ulama yang menghalalkan musik. Contohnya, mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu Zahiriyah, ahli Zahiriyah. Jadi Ibnu Hazm ini dia agak ada kesalahan dalam mengambil kaidah, dalam mengambil hukum halal atau haramnya musik tersebut. Dan ini adalah contoh sederhana, dan kita baru berbicara tentang hukum halal atau haram. Belum lagi ketika kita berbicara tentang akidah. Akidah ini masalah yang sangat berat. Kalau kita ada kesalahan dalam masalah akidah, itu bisa menyebabkan batal keimanan kita. Keimanan itu ada rukun-rukunnya dan sangat detail. Kalau kita ada kesalahan dalam masalah akidah atau keyakinan, ini bisa membatalkan keimanan kita. Jadi kita perlu berhati-hati, karena kalau batal keimanan kita, perkataan la ilaha illallah itu bisa batal juga. Karena dari perkataan la ilaha illallah ini bercabang-cabang, karena dia merupakan cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal seperti ini benar terjadi di zaman sekarang ini, di mana seseorang sangat mudah menjadi ustadz atau memberi fatwa. Sangat mudah. Di zaman Imam Malik, beliau memiliki guru yang dikenal dengan sebutan Rabi'ah Ar-Ra'i. Nama beliau adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Beliau merupakan seorang tabi'in. Imam Malik menyatakan, akhbarani rajulun annahu dakhala ala Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman fawajadahu yabki. Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah mendapatkan seseorang masuk kepada Rabi'ah, datang kepada Rabi'ah, dan menemukannya sedang menangis. Seseorang mengabarkan kepadaku bahwa suatu ketika dia datang menemui Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, lalu ia melihatnya sedang menangis.
Lalu laki-laki tersebut berkata, "Apa yang membuatmu menangis ya Rabi'ah? Apakah ada musibah yang menimpamu?" Maka Rabi'ah berkata, "Tidak, aku menangis karena orang-orang yang tidak berilmu telah dimintai fatwa, sehingga muncullah kerusakan besar di tengah agama Islam ini. Sebenarnya sebagian orang yang lancang berfatwa lebih pantas untuk dipenjara dibandingkan para pencuri." Ini kata tabi'in, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Lihat bahwa Rabi'ah menangis lantaran ada orang yang tidak memiliki ilmu, ya, akan tetapi dimintai fatwa. Subhanallah. Ini merupakan perkara yang berat, padahal perkara tersebut adalah hal yang besar dalam agama ini. Rabi'ah sedih karena merasa tidak ada pengagungan terhadap ilmu, sehingga orang-orang bisa mengambil ilmu dari siapa saja, padahal orang tersebut tidak memiliki landasan agama sama sekali. Bahkan mungkin baru sebulan hijrah, mendalami ilmu agama, kemudian telah berani berkomentar masalah agama. Tentu kita akan sangat senang tatkala melihat saudara kita yang lain hijrah, akan tetapi tidak serta-merta setelah hijrah langsung menjadi ustadz. Kalau hanya sekedar menjadi motivator dalam mengajak seseorang berhijrah dengan kisahnya adalah hal yang boleh, mubah. Boleh kita cerita tentang kisah cerita kita hijrah, atau teman kita cerita tentang kisahnya hijrah, itu tidak ada masalah, karena dia memotivasi orang lain untuk berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan langsung menjadi ustadz, karena ustadz ini perkaranya berat. Dia akan menjadi seorang yang dimintai fatwa oleh orang lain, yang bisa mengomentari berbagai macam dalam perkara agama. Dan fenomena ini banyak terjadi. Dan dulu di Mesir banyak orang yang baru hijrah kemudian langsung berceramah di Mesir. Dan para ulama mengingkari hal-hal tersebut. Diingkari oleh para ulama. Dan fenomena ini adalah perendahan terhadap ilmu. Dan bahwa ada perkara lain lagi yang diceritakan tentang Rabi'ah. Rabi'ah itu wafat pada tahun 136 Hijriah. 136 Hijriah. Ini di abad kedua Hijriah. Kemudian perkataan beliau di atas tadi yang kita ceritakan kembali dinukil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat sekitar tahun 750-an Hijriah. Dan berkata Ibnul Qayyim, bagaimana jika saja Rabi'ah melihat orang di zaman sekarang ini semangat berfatwa. Jadi maksudnya gimana kalau Rabi'ah itu melihat di tahun sekarang ini 750-an Hijriah ini orang semangat berfatwa. Semangat di zaman tersebut, di zamannya Ibnul Qayyim. Maka kita juga ikut mengatakan bahwa bagaimana jika Rabi'ah hidup di zaman sekarang, terlebih lagi di Indonesia ini, subhanallah, yang sangat banyak orang menggampangkan untuk berfatwa. Dan bisa jadi mungkin beliau akan menangis setiap harinya. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, mungkin dia tiap hari menangis, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Terkadang kita juga melihat ada seorang ahli kimia yang berbicara sesuai bidangnya. Akan tetapi kita lihat bahwa tidak ada orang yang berani mengomentarinya karena menyadari bahwa dia tidak ahli di bidang tersebut. Begitu pula dengan masalah kedokteran, seperti itu juga. Orang tidak ada yang berani mengomentari hal tersebut karena dia tidak ahli dalam hal tersebut. Tetapi hal yang sangat mengherankan bahwa kenapa jika hal tersebut adalah urusan agama yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Semua orang berani berkomentar, subhanallah. Seakan-akan semua orang ahli agama. Padahal mereka mungkin adalah orang yang baru belajar agama, ya kan? Dan tidak mengetahui bahasa Arab dan bahkan tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan benar. Jika matematika yang salah dalam menghitung akan menghasilkan kesalahan yang besar, maka bagaimana lagi jika seseorang salah dalam berbicara urusan syariat agama? Ini perkara yang sangat besar. Dan jika pada akhirnya orang ini jika salah memilih guru, kemudian darinya kita akan mendengarkan dan menyerap berbagai macam syubhat. Syubhat ini akan menyimpangkan diri kita dari kebenaran.
Perkara yang tidak jelas itu namanya syubhat. Dan ilmu akidah yang menyimpang, kita akan mendengarkan ilmu-ilmu akidah yang menyimpang, maka kita akan kerepotan nantinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi lebih baik kalau kita tidak tahu ini orang ini lurus atau enggak, jangan didengar. Lebih baik kita berhenti mendengarnya, kita beralih kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai atau ahli-ahli ilmu yang sudah kita yakini kelurusannya dalam masalah agama. Lebih baik seperti itu. Kita lebih hati-hati dalam perkara agama ini. Dan kita cukupkan diri dengan mendengarkan ilmu dari orang yang kita tahu bahwa dia berada di atas ilmu yang benar. Oleh karenanya, mengingat di zaman ini betapa banyak orang yang pandai berbicara masalah agama, maka hendaknya seorang selektif dalam mencari ilmu dan guru agama. Karena sesungguhnya setiap orang akan bertemu Allah dengan keyakinan dengan ilmu tersebut. Maka jangan sampai seseorang salah dalam berkeyakinan. Ini tentang fadilah ilmu dan tentang ilmu dalam agama Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang sedikit dari ana yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri ana sendiri dan dari syaitan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya dan yang membantu atas terjadinya kajian majelis ilmu ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.